Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita pelajaran PPKN. Selamat berjumpa kembali. Tidak terasa kita memasuki semester 2. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita dengan judul bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum materi pelajaran, baiklah anak-anak, amati gambar berikut ini. Gambar yang tertera adalah tentang keberagaman bangsa Indonesia. Adapun materi yang harus anak-anak ketahui yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini, setelah anak-anak mempelajari materi, anak-anak harus bisa menjelaskan faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini materi pembelajaran PPKN pertemuan pertama. 1. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita wajib bersyukur karena kita dilahirkan di Indonesia. Kita harus bangga karena bangsa Indonesia yang kita cintai ini sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak-anak yang sehat, cerdas, pintar, kreatif, dan terampil. Supaya Indonesia maju, mandiri, dan mampu berdiri sendiri, sejajar dengan bangsa lain di dunia. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, harapan seluruh bangsa. Kalian semuanya harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus sekolah rajin, mengerjakan tugas, harus rajin, kreatif, dan terampil. Salah satu contoh keterampilan anak-anak, kalian harus terampil bernegara. Orang yang terampil bernegara, salah satunya anak-anak wujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sini anak-anak harus tahu pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi pada perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nanti kita pelajari waktu
pertemuan yang selanjutnya ya anak-anak, tentang keberagaman ini, keberagaman ras, agama, keyakinan, suku bangsa, sosial budaya, ekonomi, nanti kita pelajari. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa, namun keberagaman juga menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi oleh tindakan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat menghancurkan keutuhan negara. Karena itu, adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan musyawarah dan kerjasama. Dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. 2. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang beda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, budaya, serta bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang harus baik dan datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Ibu kira sampai di sini penjelasan dari Ibu pertemuan pertama PPKN pada semester kedua ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan, yang anak-anak dengar, semoga bermanfaat untuk kamu. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Supaya keberagaman di Indonesia ini, keragaman antara kamu di masyarakat sana, orang tua, itu membuat kamu jadi keindahan dalam hidup ini. Keberagaman agama, suku, itu membuat kita kaya di Indonesia ini. Sebelum kita itu akhiri, Ibu kasih tugas. Ada 2 tugas ya, 2 soal ya. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan apa penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, disebutkan yang 5 tadi ya. Lalu dijelaskan. Sampai di sini, apa soal-soal tadi, 2 soal itu harus kalian kerjakan ya, biar nilai kalian ada. Sampai di sini, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, salam sehat untuk kita semuanya.